Halo kawan pajak, selamat datang di Podjangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah media yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah untuk mengedukasi kawan pajak semua seputar perpajakan. Podjangga episode ini akan membahas mengenai apa nih kalian? Perpajakan bagi wanita kawin ya. Nah, Ya, pada kesempatan ini saya Adika dan bersama saya tadi sudah saya sebutkan namanya Kak Dian yang juga merupakan rekan penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan akan membawakan materi mengenai perpajakan bagi wanita kawin. Nah, mengapa hal ini kami bahas? Karena memang sering ditemui di lapangan pasti ya. iya. Ini menjadi bagian dari hidup kita dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bahwa ternyata status kawin itu berpengaruh kepada pengenaan pajak baik di sisi suami maupun istri. Nah, kenapa berpengaruh? Karena pada dasarnya di sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia itu menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga atau dalam hal ini suami gitu ya. Namun memang diatur lebih lanjut apabila diperlukan wanita dengan status kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Jadi tidak harus gabung dengan suami. Nah, untuk dapat memperoleh kondisi tersebut, istri eh, yang statusnya istri itu harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai wanita kawin. Nah, bagaimana ketentuan pendaftarannya? Ayo kita minta Kak Dian untuk menjelaskan. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih di awal oleh Kak Dika nih. Dari sudut pandang perpajakan itu, keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, yang artinya tadi penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga, termasuk wanita kawin tersebut, itu digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Dalam hal ini berarti suaminya. Nah, kita sebagai wajib pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP, atau wanita kawin yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dikenakan pajak secara terpisah karena tiga kondisi, yaitu nih yang pertama, apabila hidup terpisah berdasarkan putusan hakim. Oke. Kemudian yang kedua, apabila menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Atau yang ketiga nih, memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami meski tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Nah, apabila memenuhi salah satu dari tiga kondisi tersebut itu, nah wanita kawin dapat melakukan pendaftaran atau memang wajib untuk mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP tersendiri. Oke. Nah, untuk pendaftarannya dapat dilakukan dengan cara melalui elektronik. Jadi kalau melalui elektronik tentu saja melalui situs web di www.pajak.go.id atau secara tertulis dengan mengisi formulir. Nah, untuk persyaratannya nih yang perlu dipersiapkan. Nah, kalau yang pertama tadi kan hidup berpisah ya. Oke. Nah, jadi terpisah berdasarkan keputusan hakim atau bisa dikenal dengan status hidup berpisah atau HB kalau nanti di formulirnya ya. Oke. Nah, kelengkapan dokumennya yang diperlukan adalah fotokopi kartu tanda penduduk Oke. atau KTP. Nah, kemudian kalau yang menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau biasa dikenal dengan pisah harta atau PH, atau yang memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, biasa dikenal dengan memilih terpisah. Nah, kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu NPWP suami dalam hal suaminya warga negara Indonesia. Oke. Nah, lalu kalau misalnya suaminya merupakan subjek pajak luar negeri, maka yang disiapkan adalah fotokopi
paspor. Kemudian fotokopi kartu keluarga, akte pernikahan atau perkawinan atau dokumen sejenisnya. Kemudian ada fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Oke, berarti tadi ada 3 kondisi ya. Betul. Kemudian hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau cerai gitu ya. Tapi sudah ada putusan hakim dulu gitu ya. Yang kedua, memang ada perjanjian nih, perjanjian pranikah itu pisah harta gitu. Ada perjanjian tertulis atau tidak cerai dan tidak punya perjanjian pisah harta, tapi ya pengen pisah aja gitu ya. Nah, itu syaratnya beda-beda. Kalau yang tadi hidup berpisah cukup KTP, kalau yang pisah harta tadi salah satunya perjanjian pisah hartanya ya, perjanjian pranikahnya berarti. Yang ketiga kalau yang pengen pisah aja ya surat pernyataan aja gitu ya. Dan itu ada formatnya ya. Betul. Formatnya itu bisa kawan pajak dapatkan di KPP atau di pajak.go.id. Nah, untuk penghitungan pajaknya, tadi kan pendaftarannya. Untuk penghitungan pajaknya, penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah dalam hal dikehendaki secara tertulis berdasarkan tadi yang pertama perjanjian pisah harta atau mau pisah aja gitu, maksudnya dikehendaki oleh istri untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban sendiri atau kodenya itu MT ya. Tadi pisah harta PH MT gitu. Kita kedepannya akan kita singkat ya PH MT. Itu pengenaan pajaknya berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing pihak nih suami dan istri itu dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Jadi walaupun NPWP-nya pisah, untuk ngitung pajaknya itu digabung dulu ya, Dian ya. Digabung dulu, dapat pajak gabungannya berapa, nanti dibagi lagi proporsional. Tanggungan suami berapa, tanggungan istri berapa. Tentu ini berbeda dengan mungkin yang selama ini dipraktekkan oleh banyak orang ya. Itu ngisinya seperti ya udah seperti kita masih lajang gitu. Yang suami ya ngisi penghasilannya sendiri di SPT-nya gitu. Istri penghasilannya sendiri gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, gimana sih contoh kasusnya nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita coba masuk ke contoh kasus, coba kita akan membahas terlebih dahulu apa saja sih perbedaan perlakuan antara istri yang NPWP-nya memilih gabung dengan suami, artinya satu NPWP, satu keluarga, dan istri yang NPWP-nya pisah dengan suami atau istri yang punya NPWP sendiri. Nah, boleh dijelaskan Kak Dian? Iya, kita bahas satu persatu nih perbedaan yang memilih bergabung dengan suami atau yang terpisah. Pertama nih dalam hal pelaksanaan hak dan kewajibannya. Apabila memilih bergabung dengan suami tentu saja menggunakan NPWP suami. Tapi apabila memang berkehendak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, tentu saja yang digunakan adalah NPWP-nya sendiri. Nah, kemudian apabila wanita kawin ini sebelumnya sudah punya NPWP nih, jadi sebelumnya sudah ada NPWP, jadi untuk NPWP yang telah ada, apabila digabungkan dengan suami, maka wajib mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Nah, tapi apabila tetap ingin menjalankan kewajibannya secara terpisah, nah yang disampaikan adalah surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Jadi nantinya akan ada perubahan data ya, jadi dari yang statusnya yang tadinya dia masih sendiri nih, masih single kan, setelah menikah karena ada perubahan data itu nanti jadi statusnya jadi PH atau MT. Gitu. Jadi memang harus diurus secara administrasi betul, ya, Dian nanti ya. Hanya perubahan datanya saja jadinya. Gitu. Nah, kemudian atas penghasilan yang diterima atau diperoleh nih, jika kewajiban memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya digabung dengan suami, maka penghasilan yang diterima itu dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali nih penghasilan si wanita kawin tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan suaminya. Nah, kalau yang memilih untuk terpisah, jadi atas penghasilan neto istri digabung dengan penghasilan neto suami,
Kemudian PPh terutangnya baru dihitung secara proporsional dari penghasilan netonya itu, gitu. Jadi digabung dulu, baru nanti dihitung secara proporsional, gitu. Nanti ada contoh kasusnya ya? Iya, betul. Kemudian dalam hal nih penghasilan wanita kawin yang semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Nah, kalau misalnya gabung dengan suami, berarti kan jika setelah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan suaminya, maka PPh pasal 21 yang telah dipotong itu bersifat final. Jadi makanya dilaporkan di SPT tahunannya di bagian PPh final. SPT tahunan suami nih ya? SPT tahunan suami, ya betul. Nanti dilaporkan di PPh yang bersifat final. Kemudian apabila yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya terpisah, nah PPh pasal 21 dari pemberi kerjanya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Karena lapornya masing-masing. Iya, karena lapornya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya terkait pemotong atau pemungutan PPh. Jadi pada saat akan dilakukan pemotong atau pemungutan ini nih, kalau misalnya memilih untuk gabung dengan suami, jadi yang ditunjukkan adalah NPWP suami atau NPWP kepala keluarga. Jadi yang disampaikan kepada pemotong atau pemungut PPh adalah NPWP suami. Tapi kalau yang memilih untuk menjalankannya secara terpisah, tentu saja yang ditunjukkan adalah NPWP-nya sendiri. NPWP-nya sendiri diserahkan kepada pemotong atau pemungut PPh-nya. Berarti kalau kayak karyawan gitu ke perusahaan, kalau yang gabung, ya NPWP suami gitu ya. Kalau misalnya dia karyawan pisah, ya dia kan punya NPWP sendiri, ya dikasihlah NPWP-nya sendiri. Iya, gitu. Kemudian untuk penghitungan pajak penghasilannya, dasarnya itu kalau digabung dengan suami berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tapi kalau untuk yang menjalankan secara terpisah ini berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, untuk kewajiban penyampaian SPT tahunannya. Kalau yang memilih untuk bergabung dengan suami, tentu saja kewajibannya ada pada pihak suami. Satu SPT, satu keluarga gitu ya? Betul, jadi semua penghasilan dari keluarga tersebut ya di satu situ, di SPT tahunan suaminya sebagai kepala keluarga. Nah, tapi kalau yang memilih untuk menjalankannya secara terpisah, dilakukannya sendiri oleh wanita kawin tersebut. Itu bedanya ya. Jadi sebenarnya kalau NPWP pisah suami istri itu jadi ada 2 SPT yang dilaporkan ya. Iya, lapor sendiri-sendiri gitu. Jadinya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba masuk ke contoh kasus nih. Nah, contoh kasus ini adalah case-nya kalau NPWP suami dan istri pisah. Gitu ya. Nah, yang pertama kondisi kalau istri penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Nah, di contoh soal didapat data bahwa penghasilan neto suami sebesar 150 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 itu sebesar 5.700.000. Nah, penghasilan neto istri dari satu pemberi kerja itu 100 juta dan telah dipotong PPh sebesar 2.300.000. Nah, untuk menghitung PPh-nya karena ini NPWP-nya pisah, maka penghasilan neto suami dan istri itu harus digabung gitu ya. Jadi ditambahkan nih 150 juta ditambah 100 juta. Didapatkan penghasilan neto gabungan 250 juta. 250 juta ini lalu dikurangkan dengan PTKP gabungan juga. Jadi untuk suami itu 54 juta, untuk status kawinnya 4.500.000, untuk istri karena berpenghasilan dia 54 juta juga, ditambah dengan 3 tanggungan masing-masing 4.500.000, itu kalau di total 126 juta PTKP-nya atau KI3. Nah, setelah dikurangi dengan PTKP, maka ditemukanlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya sebesar 124 juta. Nah, dari penghasilan kena pajak gabungan ini dihitung PPh terutang gabungannya berapa. Ditemukan angka kalau kita kalikan sesuai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, PPh terutang gabungannya 12.600.000. Sehingga PPh terutang masing-masing pihak setelah kita hitung proporsional ya, ini
Karena penghasilan suami kan 150 juta, per total penghasilan 250 juta dikali PPh terutang 12.600.000, itu PPh yang menjadi tanggungan suami sebesar 7.560.000. Sedangkan sisanya sebesar 5.040.000 itu menjadi tanggungan istri. Nah, seperti inilah kalau NPWP pisah. Boleh. Sekarang kita lanjut ke, nah, padahal tadi kita ada data ya, untuk suami itu sudah dipotong 5.700.000 dan istri dipotong 2.300.000. Sehingga kalau NPWP-nya pisah, itu kondisinya jadi masing-masing SPT-nya statusnya kurang bayar. Gitu. Untuk suami jadi kurang bayar 1.860.000, istri kurang bayar 2.740.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan tadi status gabung ya, untuk yang case ini ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, kalau NPWP-nya gabung dengan suami, yang dilaporkan di SPT suami itu hanya ya penghasilan suami saja diinduk gitu ya, yang dihitung. Sedangkan penghasilan istri itu sudah tidak dihitung ulang, tidak digabung dengan penghasilan suami karena sifatnya sudah final. Jadi cukup dimasukkan ke lampiran bagian pajak penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final gitu. Jadi suami nihil, istri juga nggak ada kurang bayar gitu ya. Nah itu kalau untuk yang kasusnya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi kalau kita belajar dari contoh kasus ini, sebenarnya kalau memang seperti itu yang terjadi, maka lebih menguntungkan kalau NPWP istri digabung dengan suami ya. Karena kalau dari contoh tadi kan malah jadi masing-masing kurang bayar ya. Betul. Suami kurang bayar, istri jadi kurang bayar. Gitu. Nah, yang selanjutnya contoh kedua. Ini contoh kedua ini kalau penghasilan istrinya ini melakukan kegiatan usaha dan dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Ini PPh UMKM ya, yang 0,5% dari omset. Nah, contohnya, misal tadi sama penghasilan neto suami 150 juta, dipotong PPh 5.700.000, penghasilan bruto istri itu 600 juta. Nah, untuk menghitung berapa PPh yang terutang di SPT, itu hanya dari bagian suami saja penghasilan netonya. Karena penghasilan istri dalam hal ini itu dikenai PPh final. Jadi penghitungannya tidak digabung. Gitu ya. Penghasilan neto suami 150 juta dikurang PTKP, kawin dengan 3 tanggungan ya. Jadi PTKP-nya tidak KI lagi karena tidak ada penggabungan penghasilan. Lalu didapatkan penghasilan kena pajak 78 juta. PPh terutangnya 5.700.000. Nah, sehingga PPh terutang suami ini impas nih. PPh terutang dan yang sudah dipotong itu sama besar sehingga statusnya nihil. Sedangkan istri itu terutang ya sesuai peraturan terbaru ya, hanya bagian omset di atas 500 juta saja yang kena pajak. Jadi 600 juta dikurang dulu dengan 500 juta dikali 0,5%. Berarti bagian istri itu yang dikenakan PPh final sebesar 100 juta dikali 0,5% atau PPh final yang dibayar dari penghasilan istri itu 500.000. Gitu. Ini berbeda karena memang mau digabung atau pisah akan sama hitungannya kaliannya, karena dari salah satu pihak itu sifat penghasilannya final seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misal istri ada usaha atau pekerjaan bebas dan tarifnya dikenakan tarif umum seperti itu. Nah, kalau kenanya tarif umum itu sama dengan tadi kondisinya istri dari satu pemberi kerja gitu. Jadi harus digabung dulu penghasilan netonya, dikurang PTKP, ditemukan penghasilan kena pajak, dihitung PPh terutang gabungannya berapa, seperti itu. Nah, kalau ini kondisi yang memang tidak bisa dihindari ya Kak Dian ya. Mau digabung atau pisah itu akan sama aja gitu. Akan memang terutang pajak, akan ada pajak kurang bayar karena dari kasus ini yang baru dipotong pajak kan hanya penghasilan dari suami aja. Itu. Istrinya kan belum harus hitung sendiri ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya dari contoh kasus ini, sebenarnya kalau kondisinya tadi kondisi pertama, istri penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, lebih menguntungkan gabung. Gitu.
Sebenarnya lebih Kalau menguntungkan dan lebih simpel kalau yang betul, gabung ya, karena administrasinya juga iya simpel yang kan lapor cuma gitu. suami aja Iya, gitu betul. kan. Nah, kalau case-nya istri usaha dan kena PPh yang sifatnya final, itu sebenarnya mau gabung atau pisah juga sama aja Sama gitu ya. aja. Tapi memang kalau gitu kan lebih enak gabung jadi Ya, udah kali ya. sebenarnya kalau kalau yang usaha itu kan memang apa lebih ke kalau PPh-nya sama aja jadinya. Cuman Betul. dari administrasinya jadi lapornya jadi 2 orang yang harus Betul. lapor Heeh. gitu. Kalau dari sisi pengenaan pajak sama aja, Iya. tapi administrasinya aja gitu ya. Nah, yang terakhir nih, tadi kan kita baru bahas PHMT Kak Dian. Hampir Yang nih, terakhir yang tadi, terakhir nih, jangan sampai kelewat juga nih. betul. Ini Ini, yang ketentuan perpajakan bagi wanita yang hidup berpisah. Ini tadi betul. sebelumnya sudah dibahas ya, yang dikatakan hidup berpisah itu bila suami istri hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Jadi ketentuan perpajakannya menyatakan yang pertama terkait pendaftaran. Nah, istri yang telah hidup berpisah dalam jangka waktu 1 bulan setelah perceraian memiliki kepastian hukum, maka istri harus mempunyai NPWP tersendiri. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua yang terkait penghitungannya. Nah, PTKP baik untuk suami ataupun istri menjadi status tidak kawin atau TK, lalu ditambahkan dengan tanggungan sejumlah dengan tanggungan yang sebenarnya dan diperkenankan. Oke. Kemudian untuk pelaporan nih, nah untuk pelaporannya dalam tahun terjadinya perceraian Perceraian. nih, yang dilaporkan dalam SPT tahunan adalah setelah perceraiannya. Jadi untuk penghasilan sampai dengan terjadinya perceraian masih dilaporkan dalam SPT tahunan suami. Oke. Jadi nanti baru pada tahun berikutnya nih istrinya baru melaporkan seluruh penghasilannya di SPT tahunannya sendiri Oke. dengan NPWP yang Baru. baru gitu. Nah, mungkin ada contoh kasusnya nih. Gimana Kak Dian? Nah, contohnya nih, jadi misalnya nih ada suaminya menjalankan pekerjaan bebas sebagai pengacara, lalu istri memiliki usaha salon di Jakarta. Nah, keduanya berpisah berdasarkan keputusan hakim misalnya pada tanggal 31 Mei 2024. Nah, mereka memiliki 2 anak dan berdasarkan keputusan hakim, hak asuh anak untuk suami dan istri ini masing-masing 1 orang. Oke. Misalnya nih penghasilan suami istrinya diketahui ini sebagai berikut nih. Suami misalnya dalam 1 tahun pajak memiliki penghasilan sebesar 1 miliar. Nah, kalau untuk istri nanti harus di breakdown berdasarkan masa, Timeline-nya jadi ya. periodenya, jadi periode pada saat masih dalam perkawinan dan setelah perceraian Oke. nih. Tadi kan di contohnya misalnya keputusan hakimnya itu pada tanggal 31 Mei, berarti kita bikin nih penghasilan sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, penghasilannya misalnya sebesar 300 juta. Kemudian dari bulan Juni sampai dengan Desember, si istri ini punya penghasilan sejumlah 500 juta. Oke. Nah, dengan contoh tadi nih kita uraikan penghitungannya. Nah, karena sampai dengan 31 Mei masih dalam status perkawinan, jadi penghasilannya masih digabung dengan penghasilan suami. Jadi untuk penghasilan bruto suami adalah sebesar 1 miliar, lalu istri sebesar 300 juta. Lalu dikurangkan dengan norma penghitungan dikali norma penghasilan neto untuk ya. mencari netonya ya. Untuk mengetahui netonya dengan menggunakan norma sebesar 50%, maka diketahui penghasilan neto untuk suami sebesar 500 juta dan untuk istri 150 juta. Maka penghasilan gabungannya kan jadinya 650 juta ya. Betul. Nah, terus untuk penggunaan PTKP-nya karena ini masih penggabungan ya, penggabungan penghasilan, jadi masih menggunakan PTKP dengan status KI dengan 2 anak sebagai tanggungan. Nah, PTKP-nya itu sebesar 121.500.000. Maka dapatlah nih penghasilan kena pajaknya itu sebesar 378.500.000. Nah, PPh terutang atas penghasilan kena pajak tersebut adalah sebesar 63.625.000. Dan ini dilaporkan di SPT suaminya. Gitu ya? Jadi suaminya masih melaporkan penghasilan istrinya sampai dengan
yang penghasilan istri sampai dengan bulan Mei Oke, gitu. oke, Karena oke. kan di contohnya nih keputusan hakimnya per 31 31 Mei. Mei Ya, ya. betul. Nah, setelah berpisah nih, istri melakukan pendaftaran NPWP pada tanggal 5 Juni 2024. Karena hal ini kan sejalan dengan ketentuan bahwa istri yang telah berpisah wajib mendaftarkan NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal keputusan hakim gitu. Nah, karena istri sudah punya NPWP pada bulan Juni, maka wajib melaporkan SPT tahunan dengan penghitungannya sebagai berikut nih. Tadi kan di awal sudah diketahui nih penghasilan yang mulai Juninya adalah sebesar 500 juta ya kan. Kemudian penghitungan netonya menggunakan norma sebesar 50%, berarti netonya menjadi 250 juta. Nah, untuk PTKP-nya karena sudah hidup berpisah nih, jadi PTKP-nya menggunakan tidak kawin statusnya. TK, terus dengan 1 anak sebagai tanggungannya. Tadi hak asuhnya ya, bagian asuhnya kan asuh dibaginya kan masing-masing 1 ya, tadi gitu betul, kan. betul. Jadi PTKP-nya kita menggunakan yang TK1. Nah, TK1 itu sebesar 58.500.000. Nah, tentu saja penghasilan kena pajaknya menjadi sebesar 191.500.000. Lalu PPh terutangnya setelah dihitung sesuai dengan ketentuan tarif umum. Nah, PPh yang wanita dengan hidup yang status HB ya, hidup berpisah ini PPh-nya sebesar 22.725.000. Jadi ini yang dilaporkan di SPT tahunan si istri yang nanti milik kodenya HB jadinya, hidup berpisah sesuai dengan keputusan hakim. Jadi masing-masing tetap lapor SPT tapi beda yang dilaporkan penghasilannya aja gitu ya. Penghasilannya. Nah, ini mungkin gitu yang banyak belum diketahui oleh kawan pajak semua gitu ya. Nah, tak terasa kita sudah lebih dari 20 menit nih kita yang membahas mengenai ketentuan perpajakan bagi wanita kawin. Nah, semoga apa yang kami sampaikan dalam Pojangga sesi ini dapat diterima dan dipahami oleh kawan pajak semua. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin berkonsultasi lebih lanjut, atau memberikan usulan atau saran mengenai materi yang telah disampaikan, atau memberi saran materi apa yang perlu disampaikan, ataupun saran lainnya, dapat follow Instagram kami di @pajakpsg, YouTube kami KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan, atau melalui WhatsApp penyuluh di 089732100066. Semoga kawan pajak semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Adika dan Kak Dian mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.